Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Sahabat, hari ini biasa saya tukang baca untuk membaca pengalaman teman melanjutkan kitabnya dari Maha Suci yang diambil dari sana, dapat tulisan dari sana, meneruskan tentang 5 nominasi mungkin. Dan hari ini saya meneruskan bukunya Maha Suci, Manusia Suci. Kronologi pada bab ini adalah bab pertama yang saya baca dari buku Maha Suci pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 01.31. Karena ini tidak sesuai dulu dapatnya tidak sesuai dengan urutan, makanya ini saya baca sesuai urutan buku, jadi dapatnya tidak sesuai urutan buku. Makanya ada satu keterangan yang seperti ini untuk bab manusia suci, bukan berada pada lembaran di awal, hampir menuju ke tengah, atau bisa dibahasakan seperempat dari awal buku tersebut. Menurut KL, lembaran manusia suci ini sekitar berjumlah 40 lembar. Saya dipersilakan membaca buku itu, tapi saya harus duduk di pangkuannya KL. Saya melihat buku ini seperti buku yang lama atau kuno, dan tulisan-tulisannya juga seperti menggunakan tinta lama. Tetapi KL menyampaikan, sebentar, saya akan membuat tulisannya menjadi lebih bagus. Di sana judulnya Sang Manusia Suci Terpilih. Sejak peradaban zaman ini berjalan, saat ini semua makhlukku sedang merindukan di mana letak keberadaan kesucian Tuhan itu. Semua yang tercipta mengajak siapapun yang menemukan tentang kesucian Tuhan itu, maka dia akan senantiasa melaporkan kepada satu pihak yang dimaksud, yaitu Tuhan. Tuhan wujud itu ada, Tuhan suci itu tidak ada. Tapi yang Maha Suci saat itu belum ingin dikatakan kesuciannya menguasai seluruh alam jagat raya ini. Dari pencarian semua ciptaan, ketika ingin bertemu dengan yang Maha Suci, maka dia akan menemukan berbagai masalah. Yang Maha Suci sedang berkaca bahwa dirinya harus pantas memimpin dunia. Tetapi kalau dia tidak ingin disebut-sebut sebagai Maha Suci, maka dia harus menemukan alternatif lain. Yang Maha Suci memberikan ide kepada yang kuasa untuk menemukan sosok ciptaan yang paling suci di dunia, yang saat itu diberikan pada Muhammad. Muhammad adalah calon nabi penutup yang diturunkan di muka bumi. Dengan unsur-unsur pada diri Muhammad, segala sesuatu mengenai Muhammad adalah sebaik-baik ciptaan pada zamannya. Setelah itu Muhammad akan kembali kepada yang Maha Suci untuk mengembalikan unsur-unsur yang dia berikan. Kronologi Jibril menyucikan Muhammad. Jibril adalah petugas Tuhan yang patuh dalam menjalankan perintahnya. Suatu ketika Jibril diminta tolong oleh Tuhan untuk membantu urusan tentang Muhammad. Jibril adalah pengawal utama Muhammad sebagai jalan bagi Muhammad untuk mengesahkan kembali Tuhan yang sesungguhnya.
Kenapa ini masih tetap ditulis Muhammad? Karena ini yang menulis adalah Maha Suci. Gak mungkin Maha Suci akan mengatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak mungkin mengatakan seperti itu. Maka dia memanggil ke Muhammad jangkar. Apa salah Maha Suci bilang seperti itu? Ya gak salah, wong dia Tuhannya Muhammad. Nah, di sini peristiwa penyucian Muhammad versi Maha Suci, apakah sama dengan versi-versi kitab yang kalian baca menurut para ulama? Belum saya dengar para ulama mendapatkan buku langsung dari Tuhannya. Belum pernah saya dengar. Kemungkinan banyak yang meraba-raba. Apakah rabaannya benar atau tidak? Karena banyak mufasirin yang ada di sana. Mufasirin adalah orang-orang yang menafsirkan. Jadi orang yang memperkirakan. Baiklah, ini saya teruskan peristiwa buku yang dari Maha Suci sendiri tentang Muhammad. Jibril tidak ingin apa yang diminta Tuhan tidak terlaksana dengan baik. Tadi kan Jibril dimintai tolong ya untuk membantu tentang peristiwa penyucian kepada Muhammad. Sehingga Jibril melakukan semedi selama 7 bulan. Seorang malaikat mau dimintai tolong sama Tuhannya, dia semedi selama 7 bulan untuk melaksanakan perintah Tuhan kepada Muhammad. Setelah waktu ditentukan, Jibril menghadap kepada Yang Maha Kuasa untuk siap menerima perintah. Yang Maha Kuasa memberi komando utama. Yang Maha Kuasa memberi komando utama. Memberikan komando kepada siapa? Kepada Jibril. 1. Mengambil urusan-urusan Muhammad diantar kepadaku. Ku siapa? Yang Maha Kuasa. 2. Mengambil Muhammad untuk keperluanku. 3. Mengantar Yang Maha Suci datang kepada Muhammad dan menginstal dirinya. Jadi tugasnya Jibril adalah, yaitu salah satunya mengantar Yang Maha Suci datang kepada Muhammad dan menginstal dirinya. Jibril menjalankan perintah itu dengan membawa kabar gembira di hadapan para malaikat dan para nabi sebelumnya. Jadi Jibril ngomong ke malaikat yang lain dan kepada nabi sebelumnya. Apa yang diomongkan Jibril kepada para malaikat dan para nabi sebelumnya? Bahwa putusan nabi terakhir akan mendapat mandat dari Tuhan yang sangat mulia, di mana setiap ciptaan akan berkiblat kepada Muhammad. Ini, di mana setiap ciptaan akan berkiblat kepada Muhammad. Ini kabarnya malaikat Jibril kepada malaikat dan nabi sebelumnya. Yang Maha Suci datang terlebih dahulu di hadapan Muhammad, sehingga Muhammad tidak sadar akan kedatangan Tuhan yang Maha Suci. Di waktu berikutnya, tidak lama setelah kedatangan Yang Maha Suci, Jibril datang dan menghadap kepada Muhammad. Jibril berkata, "Aku datang menjalankan perintah." Yang Maha Kuasa memerintahkan kepada Jibril untuk mengambil sesuatu dari dada Muhammad yang nantinya akan diganti dengan sesuatu yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Muhammad hilang. Muhammad kembali kepada Tuhan sejenak. Raga Muhammad tidak berisi sesuatu apapun. Jadi ketika Jibril datang, si Jibril ini mengambil sesuatu ya, dan nanti akan diganti oleh Yang Maha Kuasa.
Jibril membuka bagian buku atau ruas Muhammad tepat berada di dada sebelah kiri, dan Yang Maha Suci mengganti apa yang ada di dalam diri Muhammad dengan zat-zat yang dia bawa, termasuk kandungan organ baru untuk disematkan kepada Muhammad. Saya ulang lagi, Jibril membuka bagian buku atau ruas Muhammad tepat berada di dada sebelah kiri, dan Yang Maha Suci mengganti apa yang ada di dalam diri Muhammad dengan zat-zat yang dia bawa, termasuk kandungan organ baru untuk disematkan kepada Muhammad. Jadi Maha Suci sendiri yang menyematkan sesuatu yang ada di dada sebelah kiri. Dia mengaplikasikan apa yang selama ini dia rancang kepada Muhammad, agar Yang Maha Suci tidak malu untuk menghadapi hamba-hambanya. Jadi peristiwa penyucian Muhammad seperti itu. Setelah Maha Suci selesai mensucikan, apa yang setelah menyematkan sesuatu yang ada di organ tubuhnya Muhammad, yang jelas ruas atau buku ya. Nah, di situ ya mungkin kayak di belek aja ya. Ini cerita yang dari Maha Suci, nggak tahu kalau di tukno ambek cerita ulama, cerita wali. Yang benar yang mana? Dan ini cerita langsung dari yang bukunya Yang Maha Suci. Terserah kalian. Kalian membenarkan ulama itu atau membenarkan Maha Suci. Yang Maha Suci kembali ke singgasana setelah menyematkan tadi. Jibril sibuk untuk mengawal organ yang sudah disematkan kepada tubuh Muhammad. Jadi Jibril setelah Maha Suci setelah menaruh sesuatu di dada kirinya Muhammad, ya Maha Suci kembali. Setelah itu Jibril sibuk untuk mengawal organ yang sudah disematkan kepada tubuh Muhammad. Jibril menutup seluruh permukaan tubuh Muhammad hingga kembali seperti semula. Gak tahu malaikat mempunyai kemampuan apa ya, tiba-tiba itu bisa ditutup sedemikian rupa. Jangka malaikat ya yang seperti itu, banyak jin juga bisa melakukan seperti itu. Jin bisa diperintah oleh seseorang untuk membuat luka ini tidak berbekas ya. Siapa yang mempelajari ilmu seperti itu kan ada juga di lapangan di dunia ini. Jibril menutup seluruh permukaan tubuh Muhammad hingga kembali seperti semula, dan Jibril meniupkan satu hawa yang disebut sebagai manusia yang disucikan. Jadi Jibril meniupkan satu hawa. Jadi kesucian itu ternyata hasil tiupan Jibril. Satu hawa yang disebut sebagai manusia yang disucikan. Makanya Nabi Muhammad ini terkenal maksum karena dia manusia yang disucikan. Karena ada kronologi penyucian seperti itu. Jadi Jibril ini Muhammad ini termasuk manusia yang disucikan. Arti manusia yang disucikan, apapun kesalahannya Tuhan selalu dimaafkan. Dan Muhammad ini kalau melakukan satu kesalahan biasanya tidak terulang lagi. Makanya ketika satu kesalahan itu selalu dimaafkan sama Tuhan, maka dikatakan maksum. Muhammad dari hadapan Tuhan kembali ke raga. Tadi sempat diambil yang Nabi Muhammad nggak sadar, diambil dihadapkan kepada Maha Yang Kuasa. Jadi komando utamanya salah satu itu mengambil Muhammad di hadapan Yang Kuasa. Muhammad dari hadapan Tuhan kembali ke raga dalam keadaan kebingungan. Jadi yang Nur Muhammadnya ini ketika masuki ke raga dalam keadaan bingung. Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya di raganya. Tetapi Muhammad merasa
bahwa dirinya sedang bertugas dan menjalankan perintah seperti biasanya. Hanya dia merasakan seperti dibuat pusing dalam durasi agak lama. KL. Ini masih tentang cerita nikmat. Kalau cerita tentang raga ya berada di halaman ini. Akhirnya lembaran berikutnya dibalik. Ada KL membalik sekitar 7-8 halaman. KL ya paling tidak saat kamu baca nikmat tahu bagaimana sejarahnya dulu. Nikmat itu belum tahu sejarah tentang dirinya dahulu. Dan nikmat belum tahu apa yang ditulis di buku ini. Nah, waktu penulisan ini memang agak ada jeda. Agak jeda, kita nggak sampai teman nggak sampai membaca buku ini. Ya. Berarti ini agak jeda lama ya. Jeda lama baru pada buku ini sudah lengkap, akhirnya dia sendiri untuk membaca kekurangan ya sekitar 7-8 halaman itu. Dan kesempatan berikutnya saya membaca kelengkapan pada bab manusia suci. Jadi dulu sejarahnya untuk menulis sejarah Nabi Muhammad menjadi manusia yang disucikan itu ada sempat dipenggal lama. Baru setelah buku yang lain sudah terbaca baru mengulangi lagi. Kalau ini kan sudah diurutkan langsung ya. Oke, judulnya Muhammad yang disucikan. Panas. Adem. Rokokan sih. Proses yang terjadi dalam diri Muhammad membuat Jibril kagum. Jibril adalah petugas Tuhan yang dilarang untuk membedakan ciptaan-ciptaan Tuhan, apalagi terhadap manusia. Saya juga baru tahu kalau Jibril adalah petugas Tuhan yang dilarang untuk membedakan ciptaan-ciptaan Tuhan, apalagi terhadap manusia. Dan terjadi pada raga Muhammad, Jibril menjadi saksi dan terlibat langsung bagaimana Tuhan memperbaiki keadaan pada masa itu. Jibril juga berjasa membantu Tuhan bekerja, walaupun dia hanya berniat untuk menolong. Jibril menolong Tuhan, ya. Karena tugasnya kan penyampai wahyu. Tapi persiapan Muhammad, Jibril ternyata juga dimintai tolong sama Tuhan. Jibril pada Muhammad bagaikan seorang teman atau sahabat. Setelah adanya proses tersebut, Jibril dengan Muhammad adalah sosok yang disucikan. Jadi Jibril dengan Muhammad adalah sosok yang disucikan. Jibril juga mendapat fasilitas untuk disucikan. Karena melakukan pekerjaan itu, Jibril juga mendapatkan fasilitas untuk disucikan. Sehingga tugas Jibril setelah itu menjadi banyak yang terbenahi. Menjadi pendamping Muhammad, selanjutnya tidak hanya menunggu perintah apa yang ingin disampaikan Tuhan. Jibril menjalankan apa yang menjadi keinginan Muhammad. Jadi hari-harinya Jibril itu sering mendampingi dan mengawal Muhammad. Muhammad juga terdapat perubahan banyak. Banyak yang akhirnya semakin melihat Muhammad dengan pandangan yang berbeda. Ternyata setelah itu Muhammad menjadi wadah bagi para Tuhan untuk membimbing manusia. Tuhan yang Maha Suci memberikan gambaran kepada Muhammad akan kejadian-kejadian yang akan dilaluinya.
Gambaran-gambaran tersebut diletakkan pada bagian tubuh yang disematkan. Gambaran-gambaran tersebut diletakkan pada bagian tubuh yang disematkan. Muhammad seakan-akan telah menjalani kehidupan di hari-hari berikutnya. Bahkan Muhammad juga dapat membaca apa yang terjadi di masa depan hingga akhir zaman. Setelah disucikan, setiap orang yang datang kepada Muhammad akan menjadi dan mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Muhammad pun juga dikasih jawaban dari Tuhan untuk membaca setiap umat yang dihadapinya. Muhammad dikatakan belum dapat menerima sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Maha Suci. Seringkali Muhammad bertanya-tanya, apa yang terjadi? Aku biarkan dia merasakan kebingungannya sambil aku perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadanya agar dia tidak gelisah. Semakin hari dia akan semakin merasakan keadaan umat, sampai-sampai dia tidak rela bila ada umat yang tersakiti, mengalami musibah, mendapatkan kesusahan. Sejak saat itu raga Muhammad diberi banyak rahmat oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Saya ulang lagi, sejak saat itu raga Muhammad diberi banyak rahmat oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Cahaya yang paling banyak memasuki pada tubuh Muhammad atau bagian yang disematkan adalah cahaya kasih sayang. Begitu Nabi Muhammad di sesuatu yang disematkan itu bisa membaca gambaran masa depan. Bahkan kehidupan di surga dikasih tahu, kehidupan di neraka dikasih tahu, kehidupan di akhir zaman itu juga dikasih tahu dari alat yang disematkan pada diri Muhammad. Dan Nabi Muhammad mendapatkan banyak cahaya. Dan cahaya yang terbesar adalah cahaya kasih sayang. Makanya Nabi Muhammad itu sampai merasakan dia tidak ingin umat itu bisa tersakiti, mengalami musibah atau mendapatkan kesusahan. Itu sudah seperti itu Muhammad. Seandainya kita menjadi pengikut Muhammad, harusnya menjadi orang yang seperti yang dirasakan oleh Muhammad, tidak rela umat itu tersakiti, mengalami musibah, mendapatkan kesusahan. Kita umatnya Muhammad, tapi banyak kita menyakiti umat, banyak kita ini jarang menolong ketika ada umat mendapatkan musibah atau mendapatkan kesusahan. Jarang kita tidak peduli sama sekali. Seperti itu saudaraku. Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kamu benar-benar umat Muhammad, kamu harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Karena Muhammad konon ceritanya uswatun hasanah. Tentang uswatun hasanah nanti ada ceritanya di sini. Tidak hanya itu saja, akan banyak terungkap apa yang harus dibenahi di Mekah untuk mengembalikan tatanan kehidupan menjadi mengikuti ajaran rahmatan lil alamin. Ini ajaran utamanya Nabi Muhammad, salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak rahmatan lil alamin kepada siapa aja makhluk Tuhan, berarti kamu tidak mengikuti ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran rahmatan lil alamin itu menyayangi semuanya, manusia, jin, setan, bahkan iblis sekalipun. Karena ajaran Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan. Ya di sisi manusia memang tidak ada perbedaan. Karena Jibril kan dapat tugas seperti itu, tidak boleh membeda-bedakan. Mereka diciptakan Tuhan. Ya, mereka diciptakan Tuhan, harus sesama ciptaan, kita harus rahmatan lil alamin. Jangan gara-gara berbeda agama, kita ini sudah menyakiti orang yang berbeda agama, membuli. Ini enggak baik. Karena ajaran Nabi Muhammad adalah menyayangi semuanya, tidak melakukan konfrontasi dengan orang yang berbeda
agama, zamannya Nabi Muhammad memang zaman peperangan. Nabi Muhammad berperang karena diperangi, bukan Nabi Muhammad itu memerangi. Tapi pelajaran yang berikutnya di akhir zaman ini, kenapa orang yang mengikuti ajaran Muhammad memerangi sahabat-sahabat sesama manusia, padahal siapapun manusianya yang berada di bumi ini termasuk penduduk pilihan. Kenapa kamu harus bertengkar? Kamu harus saling menunjukkan sisi kebenaran dengan membunuh orang-orang yang tidak seiman atau tidak seagama dengan kita. Ini perlu kita pahami, saudara-saudaraku. Jangan sampai seperti itu. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran rahmatan lil alamin. Harusnya kita menyayangi semuanya tanpa kita membedakan golongan tertentu. Itu golongan itu sama golongan kita, manusia. Manusia itu diciptakan kan hanya untuk beribadah, menyembah dan mengabdi. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku, menyembah padaku, mengabdi padaku. Itu yang harus dilakukan. Ayo kita sibukkan diri kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Jangan kamu membuat satu kesimpulan orang yang tidak seiman harus kalian bunuh, harus kalian bully, harus kalian caci maki. Ini kesalahan besar. Berarti kita tidak mengikuti ajaran Muhammad dengan benar. Saya teruskan. Tidak hanya itu saja, akan banyak terungkap apa yang harus dibenahi di Mekah untuk mengembalikan tatanan kehidupan menjadi mengikuti ajaran rahmatan lil alamin. Apabila Muhammad datang ke suatu tempat, di tempat itulah Maha Suci akan bekerja. Setiap Maha Suci bekerja, Maha Suci akan dicari-cari. Maka akan banyak umat juga mencari Muhammad. Muhammad aku jadikan sebagai jalanku bertemu dengan ciptaan dan membenahi apa yang salah pada ciptaanku. Jadi Muhammad ini dijadikan alatnya oleh Maha Suci. Maha Suci ini terkenal sebagai Tuhan pembela ciptaan. Makanya Maha Suci ini kepingin masuk ke Muhammad untuk bertemu dengan ciptaan. Apa yang salah di dalam ciptaan ini. Lebih asiknya lagi, Muhammad tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Aku tahu siapa yang berbuat ulah terhadap kreasiku itu. Dialah Maha Penghibur. Muhammad aku jadikan sebagai orang yang disucikan, dan Maha Penghibur meminta agar orang-orang di sekeliling Muhammad menjadi orang yang minta disucikan. Ya, awalnya kan dimusuhi, tapi ketika memusuhi Muhammad, maka orang itu menjadi buruan Maha Penghibur untuk menjadi orang yang disucikan juga. Seperti Umar, Utsman adalah orang-orang yang dijadikan alat bagi Maha Penghibur bekerja. Begitu pula maha-maha yang lain ternyata juga ikut bekerja di waktu yang bersamaan. Kata Maha Pencipta, aku pembuat ulah. Yang Maha Suci harus mensucikan banyak umat pada saat itu. Tidak hanya Muhammad. Aku jadi semangat bekerja. Ternyata usahaku dipedulikan oleh Tuhan-Tuhan lainnya. Oke, seperti itu saudara-saudaraku. Ternyata pada saat Nabi Muhammad memang kreasinya tentang Muhammad ini kan kreasinya Maha Suci juga. Tapi pada saat itu Maha Pencipta juga ikut bekerja, maha-maha yang lain juga ikut bekerja, Maha Penghibur juga ikut bekerja. Saya bayangkan bagaimana Tuhan untuk memperkenalkan ajarannya, saling gotong royong. Gak tahu orang ini mau pikirannya kacau atau tidak. Tuhan kok begitu banyaknya, baru tahu. Nanti kalau kamu sudah banyak mengalami pengalaman rohani, kamu akan tahu betapa Tuhan itu agah. Yang diperkenalkan cuma 99 di orang Islam, ya.
Kalau di orang Hindu ada 3. Kalau di orang Katolik atau Nasrani nggak tahu berapa. Bahkan Tuhan-Tuhan yang lain sama halnya membantuku untuk dikenal untuk ciptaan pada zaman Muhammad. Ya itulah awal aku merasa berhasil, tapi belum selesai. Kepingin dikenal, ya dikenal sebagai Tuhan yang Maha Suci. Nanti ada banyak Tuhan yang lain juga kepingin dikenal juga, cemburu dengan Maha Suci mungkin ya. Judul berikutnya, Uswatun Hasanah adalah gelar untuk Muhammad. Nah ini yang tadi yang saya ceritakan, gimana ceritanya Uswatun Hasanah itu masuk kepada Nabi Muhammad. Yang disucikan, aku berpikir, ketika banyak umat akhirnya mengenal Muhammad, dan segala perbuatan Muhammad adalah permintaan yang maha suci. Saya ulangi lagi, yang disucikan. Aku berpikir, ketika banyak umat akhirnya mengenal Muhammad, dan segala perbuatan Muhammad adalah permintaan yang maha suci, maka tidak cukup aku hanya dikenal sebagai sosok Muhammad. Akunya siapa? Maha Suci. Aku ingin dikenal lebih dari itu. Akhirnya aku kembali sejenak dan tidak ingin memikirkan tentang Muhammad. Do piye? Kongkon mlaku dhewe ngono Muhammad ya. Berhenti sejenak, nggak tahu pas wahyu itu sempat lama tidak turun apa gara-gara ini juga. Aku akan berpikir untuk orang-orang di sekeliling Muhammad yang mengenalnya. Aku tidak mungkin melakukan hal yang sama dengan yang aku lakukan kepada Muhammad, karena Muhammad masih menjadi bahan uji coba dan belum tentu keberhasilan yang ingin aku capai bisa terwujud dengan sempurna. Jadi Nabi Muhammad masih bahan uji coba. Lalu aku mencari ide. Aku ingin mempunyai nama Uswatun Hasanah. Aku siapa? Kepingin mempunyai nama Uswatun Hasanah. Nama lain. Iya, nama lainnya Maha Suci, kepingin dikenal seperti itu. Kenalkan aku dengan nama itu. Kenalkan aku dengan nama itu. Aku perintahkan Jibril untuk menulis nama itu kepada Raga Muhammad. Dan aku meminta kepada Jibril untuk mengenalkanku kepada orang-orang yang ada di sekeliling Muhammad dengan nama Uswatun Hasanah. Berarti Uswatun Hasanah asal usulnya itu namanya siapa? Yang ingin dikenal lebih lanjut. Bila mempunyai nama, maka aku akan lebih dikenal. Sementara selama ini aku hanya menumpang perbuatanku kepada Muhammad. Sementara selama ini aku hanya menumpang perbuatanku kepada Muhammad. Balas. Yaitu efeknya karena nggak tahu ini sebuah kesalahan Maha Suci atau tidak ya. Kenapa dia numpang-numpang kepada makhluknya ya? Sementara dia tidak menampakkan dirinya kepada makhluknya. Saat Jibril melaksanakan perintahku, aku berikan ucapanku kepada Jibril, yaitu akhlak. Semua perbuatanku akan aku jadikan satu kepada akhlak. Setiap aku berbicara tentang diriku yang ingin dikenal oleh hamba-hambaku, ya aku rangkum dengan akhlak. Saya ulang lagi. Setiap aku berbicara tentang diriku yang ingin dikenal oleh hamba-hambaku, ya aku rangkum dengan akhlak. Kemudian aku perbaiki lagi.
ternyata ucapan-ucapanku belum tentu dapat memperbaiki mereka, sehingga ucapanku akhirnya terbagi menjadi dua. Ucapanku yang akan membenahi umat, aku katakan akhlakul karimah. Ucapanku yang akan membenahi umat, aku katakan akhlakul karimah. Sedangkan ucapanku yang harus dipertimbangkan, aku rangkum dalam istilah akhlakul madmumah. Kedua ucapanku ini harus aku pertimbangkan dengan baik. Kedua-duanya sama-sama mempunyai maksud dan tidak dapat diterima begitu saja. Namun akhlakul karimah akan lebih mudah masuk kepada akal. Akal tempatnya Tuhan. Dan akhlakul madmumah akan lebih masuk kepada otak. Muhammad telah mempunyai bagian tubuh yang aku sematkan. Bagian tubuh itu mempunyai fungsi yang tidak dapat dikendalikan oleh kedua ucapanku itu. Bagian tubuh yang disematkan adalah penjelas. Jadi yang bisa menjelaskan akhlakul karimah, akhlakul madmumah, ya bagian itu. Bagian itu yang nggak bisa dipengaruhi oleh kedua ucapannya Maha Suci. Penjelas yang berada dalam tubuh Muhammad, ya disitulah tempat namaku uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah ini disematkan kepada bagian dada kiri juga, ditaruh di situ juga. Mungkin orang-orang belum tahu bagian dada kiri Muhammad itu ada organ baru atau tidak. Begitu uswatun hasanah, harusnya ini nama lain dari Maha Suci. Maha Suci kan kepingin mempunyai nama, gak enak dipanggil Maha Suci. Ya, dia kepingin dipanggil uswatun hasanah. Karena uswatun hasanah tidak berhasil untuk mengenali Maha Suci, maka Maha Suci tetap namanya Maha Suci. Maha Suci karena karakternya, ya. Karakternya yang dilakukan seperti itu, akhirnya sebuah julukan aja. Dia kepingin mempunyai alias. Kalau kamu di BAP itu loh kan ada alias. Ya, alias. Cakdon, alias. Wagon, alias. Ya kan ini begitu. Mas Suci juga begitu, punya alias. Alias uswatun hasanah. Jibril masih tetap membantuku. Dia datang kepada Muhammad, kemudian menyampaikan padanya tentang ucapan-ucapanku. Dan Jibril membawa kedua ucapanku pada tempat uswatun hasanah. Sehingga di dalam tubuh Muhammad tidak mengingat apa yang menjadi kata-kataku. Muhammad lebih menjadi penjelas. Kepada Muhammad sesuatu yang belum jelas akan dijelaskan. Begitulah kerjaku pada tubuh Muhammad. Jadi si Muhammad ini masih belum ketemu dengan Maha Suci. Ya, sejak saat itu Muhammad melakukan hidupnya dengan cara berdakwah. Dakwah bukan untuk menyampaikan ucapanku yang pernah didengar Muhammad. Tetapi dakwah adalah Muhammad dijadikan alat untuk menjelaskan sekelilingnya. Tuhan yang Maha Suci ternyata ingin agar umat yang di bawah Muhammad tidak salah dalam mengenal Tuhan. Agar umat Muhammad dapat mengadukan atau meminta permintaan kepada Tuhan yang Maha Suci. Kemudian penjelasanku akan datang. Pada rencana itu ternyata sulit juga untuk Yang Maha Suci mengajak umat agar berjalan dalam kehidupan ini menurut perjalanan yang sesungguhnya. Siapa yang mempersulit jalanku? Aku berterima kasih. Akhirnya aku tahu caraku yang seperti itu
masih belum sempurna. Akunya siapa? Maha Suci. Judul baru.